Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, ketika kami kembali memperingati Paskah, mengingat akan kuasa kebangkitan Kristus, maka disitulah kami kembali diundang untuk memperbaharui cara pandang kami terhadap kehidupan yang kami jalani saat ini. Karena Kristus yang bangkit adalah Kristus yang menang atas kuasa maut. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca berita Paskah, biarlah kisah Paskah ini meskipun mungkin kami sudah begitu akrab dengan ceritanya, tapi kami dapat memahami, mengenal, dan kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Oleh karena itu perlengkapilah kami yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan, supaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Injil Matius pasal 28. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 dituliskan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah mengalami kebangkitan dan mewartakannya. Bapak Ibu saudara, takut dan sukacita itu adalah dua suasana atau dua perasaan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Takut dan sukacita bagaikan dua peristiwa yang senantiasa menghimpit kita. Dan seringkali meskipun ada satu kejadian, ada satu peristiwa dalam kehidupan kita, takut dan sukacita itu bisa terjadi secara bersamaan.
Sebagai contohnya misalnya kalau kita mengingat saat menantikan kelahiran buah hati kita, di satu sisi bagi sang ibu yang akan melahirkan ada ketakutan. Takut kalau nanti proses kelahiran tidak berjalan dengan baik. Namun di sisi lain juga ada sukacita karena akan menantikan buah hati yang sudah mereka harapkan. Bagi anak-anak yang menempuh ujian, di satu sisi mereka juga takut kalau tidak dapat menyelesaikan ujian dengan baik. Tapi di satu sisi mereka juga sudah membayangkan mereka akan bersukacita kalau nanti ujian itu selesai, maka mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih banyak cerita-cerita lain lagi yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita yang sekaligus menghadirkan rasa takut dan sukacita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Paskah yang diceritakan dalam Injil Matius pasal 28. Di situ menceritakan tentang dua orang perempuan yang disebutkan yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu mereka pergi menengok kubur Yesus. Kalau kita mencoba mengimajinasi atau kita berandai-andai dengan apa yang sedang dalam benak pikiran kedua perempuan itu, maka bisa jadi kita merasakan adanya sensasi takut dan sukacita. Di satu sisi mereka takut karena mereka harus menengok kubur Yesus. Dalam perjalanan mereka mungkin sudah bercakap tentang siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Tapi di sisi lain mereka juga mungkin mengingat bahwa Yesus pernah berjanji akan bangkit setelah hari yang ketiga. Di situ ada sukacita. Nah, ketika mereka berjalan menuju ke kubur Yesus, dikatakan di situ terjadilah gempa. Ini adalah fenomena alam yang juga kurang lebih sama yang mengiringi ketika Yesus disalibkan. Dikatakan ada gempa dan di situ tampil seorang malaikat yang duduk di atas batu yang telah digulingkan. Bapak Ibu saudara, dua perempuan itu ketika bertemu dengan malaikat, apa yang dikatakan oleh malaikat? Malaikat itu mengatakan, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dan ternyata ketika dua perempuan itu mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, Injil Matius pun mencatat mereka segera pergi dari kubur itu, dikatakan dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Di sini sekali lagi Injil Matius mencatat takut dan sukacita rupanya mewarnai kedua perempuan yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau rasa takut dan sukacita itu selalu ada mengisi kehidupan kita, maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita sikapi untuk menghadapi rasa takut dan sukacita itu? Kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh malaikat di situ, maka perkataan malaikat jangan takut, sebab Yesus yang kau cari itu sudah bangkit. Saudara, nasihat ini menjadi sebuah nasihat yang relevan bagi kita. Sampai kapanpun takut dan sukacita itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang membedakan bagi kita yang percaya kepada Yesus yang bangkit dengan orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus adalah kita punya perasaan berani.
kita punya sikap tidak takut. Kita berani menghadapi kenyataan. Dan kalau itu yang kita pelajari dari Injil Matius, maka jelas kalau dikatakan prajurit-prajurit itu mereka ketakutan ketika melihat fenomena itu, tetapi kedua perempuan ini ketika mereka masuk ke kubur Yesus, mereka berani menghadapi kenyataan. Meskipun pada waktu itu mereka belum menemukan jawaban di manakah mayat Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang kita tidak pernah mengetahui awalnya dari mana dan akan berakhir kapan. Ya, kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19, banyak teori-teori yang kalau kita baca di media sosial kita bisa ikut pusing, ikut bingung, kita menebak-nebak mana yang benar dan mana yang salah, baik teori yang ilmiah sampai teori konspirasi dan sebagainya. Kalau kita terus berkutat pada mencari jawab apa yang menyebabkan, bahkan kita terus terjebak dalam pemikiran kapan ini akan berakhir, pertanyaannya, apakah takut dan sukacita itu akan segera berlalu dalam kehidupan kita? Belum tentu. Tetapi marilah kita menikmati dalam arti kita menjalani kehidupan yang kita tidak pernah tahu, sebuah peristiwa yang awalnya dari mana dan akan berakhir kapan, kita jalani dengan sikap berani. Kita tidak takut menghadapi itu. Biarlah sukacita, biarlah ketakutan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi kita yang percaya pada Yesus yang bangkit, kita berani menghadapi kenyataan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan itu berjalan, mereka berlari dengan sukacita, mereka ingin mewartakan, mereka ingin menceritakan kepada para murid yang lain tentang berita yang mereka dengar. Ayat 9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, sebetulnya yang dikatakan oleh Yesus tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh malaikat sebelumnya. Tetapi yang membedakan adalah di situ kedua perempuan itu mendapatkan berita yang sama langsung dari Yesus. Mereka mendapatkan berita yang sama bukan dari malaikat, tapi dari subjek utama di situ, yaitu Yesus. Dan Yesus menyapa dengan mengatakan, "Salam bagimu." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba menarik atau kita mencoba merefleksikan berita yang sama ketika diucapkan oleh dua orang yang berbeda bisa membawa respon yang berbeda. Dalam arti di sini perempuan ini bukan hanya mendengar Yesus yang bangkit dari malaikat, tapi mereka mendengar sendiri, mereka menyaksikan Yesus yang bangkit itu ada dalam kehidupan mereka. Ada di depan mereka saat itu. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seandainya, ya, kita kalau mau boleh berandai-andai, tetapi tentu kita tidak berharap. Ya. Kalau kita mendengar kesaksian seorang atau keluarga dari orang yang pernah dinyatakan positif COVID-19 dan akhirnya sembuh, maka kita akan melihat bahwa di situ ternyata ada harapan. Sakit yang saat ini menghantui banyak masyarakat di dunia tidak serta-merta hanya diwarnai dengan ketakutan. Ada harapan karena juga banyak yang sembuh. Ketika mendengar, dibandingkan kalau orang yang sudah mengalami, atau mungkin kita melihat, menyaksikan sendiri, orang yang mengalami kesembuhan itu
mungkin orang yang dekat dengan kita, maka perasaannya akan berbeda. Demikian pula dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita mendengar kebaikan Tuhan hanya dari orang lain, dibandingkan kita mengalaminya, maka kita akan mempunyai sikap hidup yang berbeda ketika menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan yang menariknya Bapak Ibu Saudara, di sini baik malaikat maupun Yesus mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu akan menjumpai mereka di Galilea. Bagi kita yang sering membaca berita Paskah mungkin ini tidak begitu menarik. Tapi kalau kita mau mencoba merenungkan, kenapa kok Yesus mengajak para murid untuk berjumpa di Galilea? Kenapa Yesus tidak mengajak para murid untuk langsung ke Yerusalem, pusat peribadatan pada waktu itu? Tapi Yesus justru mengajak mereka kembali ke Galilea. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui, para murid ini mayoritas adalah berasal dari daerah Galilea. Yesus memulai karya pelayanannya juga dari Galilea. Para murid menerima panggilan Yesus juga dari Galilea. Galilea ini adalah tempat di mana Yesus mayoritas menghabiskan waktunya untuk melayani di sana. Sehingga ketika Yesus mengajak para murid untuk kembali berjumpa di Galilea, maka sebetulnya kita diingatkan bahwa berita Paskah adalah sebuah berita yang mengajak kita untuk kembali mengingat, kembali kita merenungkan perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Peristiwa yang sama, tempat yang sama, tapi ketika dijalani dengan cara pandang yang berbeda, maka di situ akan menghasilkan sikap hidup yang berbeda. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya nostalgia tertentu dengan tempat, kita punya nostalgia tertentu dengan makanan, dengan segala sesuatu yang mungkin punya kenangan-kenangan indah bagi kita. Maka kalau kita kembali ke tempat itu, biasanya akan mendatangkan sebuah semangat yang baru. Beberapa teman kuliah, teman studi saya, kalau mereka yang punya kenangan-kenangan indah tentang Jogja, maka biasanya di tengah segala kesibukan, di tengah kepenatan dalam aktivitas sehari-hari, mereka kalau cuti seringkali meluangkan waktu untuk ke Jogja. Apakah Jogja itu selalu punya kenangan bagi banyak orang? Belum tentu. Tapi bagi teman-teman yang pernah studi di sana dan mereka mungkin menemukan panggilan hidup atau mereka menemukan semangat, mereka menemukan komitmen dalam pelayanan ketika kembali ke Jogja, maka ibaratnya mereka sedang di-charge kembali. Mereka kembali mereview apa yang dulu mereka pernah alami. Dan setelah itu ketika kembali dalam aktivitas sehari-hari, punya semangat yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus mengajak para murid untuk berjumpa di Galilea, maka kita pun sekarang diajak untuk kembali ke Galilea kita masing-masing. Kembali ke Galilea kita masing-masing berarti kita diajak untuk mengingat kembali peristiwa apakah yang membuat kita pertama kali punya komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Peristiwa apakah yang membuat kita punya semangat untuk melayani. Dan kalau kita berhasil mengingat itu, kita bernostalgia sejenak, maka kita akan mempunyai cara pandang yang baru tentang kehidupan ini. Seringkali karena berbagai kesibukan, kita lupa untuk kembali ke Galilea kita. Kita lupa
untuk berhenti sejenak mengingat kebangkitan Kristus yang telah terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah tahun 2020 tentu Paskah yang berbeda dibandingkan Paskah-Paskah kita sebelumnya. Paskah yang tentu punya sebuah makna ketika kita bersama-sama merayakan di rumah, kita bersama-sama mengingat peristiwa kebangkitan Kristus. Maka Paskah ini sebetulnya ingin mengajak kita mengingat kembali kuasa kebangkitan Kristus yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mengalami kebangkitan Kristus. Kita bukan hanya diajak untuk mendengar, tetapi kita diajak untuk mengalami kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan itu kita wartakan dengan cara kita berani menghadapi kehidupan ini. Kita berani menghadapi kenyataan. Kita percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, takut dan sukacita akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi berita Paskah mengatakan, janganlah takut. Dan Yesus menyapa Bapak Ibu saudara dengan mengatakan, salam bagimu. Aku akan menjumpaimu di Galilea. Selamat menempuhkan Galilea Bapak Ibu saudara, dan selamat mengalami kebangkitan Kristus. Tuhan beserta dengan kita. Amin.